Shalom saudara yang dikasih dan kembali lagi kita dalam ibadah online di Jumat Kampung Sawah. Kita akan masuk ibadah kita mensyariatkan hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini. Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tiba saat Tuhan Yesus kami mau menyenangkan Engkau melalui
Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang Maha Besar di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami peroleh perlindungan dan keselamatan yang sempurna daripadamu. Sekalipun kami dalam masa sulit ini, masa pandemi COVID-19, namun kami tetap diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang saya pilih dari Kitab Lukas pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam masa pandemi ini banyak kita yang mengeluh oleh karena kehilangan pekerjaan, oleh karena pendapatan kita berkurang, oleh karena kebutuhan yang makin besar di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit ini, kita memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita dapat mencukupkan diri kita dengan apa adanya. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan gaji yang ada pada kita. Tentu kita bervariasi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada yang lebih, ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Oleh sebab itu, maka saya memberi tema buat kita pagi ini adalah cukupkan dirimu dengan gajimu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian C dari bacaan kita menyatakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Maka perlu ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa gembiralah dengan pekerjaanmu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali kita yang tidak menghargai berkat Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita tidak pernah bergembira untuk menyambut berkat itu. Tetapi di balik itu adalah kita cemburu dengan orang lain yang punya penghasilan yang menurut kita lebih baik. Kita lebih banyak bergerutu dengan hidup kita, bahwa penghasilan kita kecil dan sebagainya, sehingga tidak ada gairah untuk kita bekerja dengan baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu bahwa menurut kita adalah sesuatu yang tidak mungkin. Menurut kita adalah sesuatu yang tidak baik, oleh karena kebutuhan kita sangat sedikit, penghasilan kita sangat sedikit. Namun apabila kita gembira dan bersukaria dengan apa yang ada pada kita hari ini, maka tentu Tuhan akan mencukupkan kita. Tentu Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Apakah itu biaya anak sekolah, apakah itu biaya makan, apakah itu biaya kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, optimalkan semangat kerja.
Banyak sekali kita ketika menghadapi, melihat pekerjaan kita, penghasilan kita yang tidak cukup, lalu kita tidak bergairah untuk bekerja dengan baik. Seringkali kita menghakimi pemimpin kita, menghakimi bos kita, menghakimi atasan kita, seolah-olah mereka tidak memberikan perhatian kepada kita sehingga gaji kita tidak naik dan sebagainya. Nah, akhirnya kita tidak bisa optimalkan semangat kerja kita di mana kita bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada mental seperti itu, kalau ada perilaku seperti itu, maka orang-orang yang seperti ini tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Orang-orang yang seperti itu yang tidak menghargai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang seperti itu yang akan salah menerima atau salah mengucap syukur kepada Tuhan. Lebih banyak mereka tidak menghargai pekerjaan daripada apa yang ada pada mereka. Nah, kalau kita punya mental sikap seperti itu terhadap apa yang ada pada kita, atas pemimpin kita, atas atasan kita, maka kita juga tidak menghargai Tuhan yang telah memberikan pekerjaan itu kepada kita. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari cukupkanlah dirimu dengan gajimu yang ada pada hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak pegawai, banyak tenaga buruh yang gajinya dikurangin. Saya dengar juga pegawai negeri juga telah mengurangi banyak pendapatan mereka. Oleh karena pemerintah memberikan perhatian yang penuh kepada bangsa ini, sehingga bagian-bagian daripada para pegawai negeri atau pada eselon diambil untuk apa? Untuk memberikan kepada mereka yang berkekurangan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu maka pagi ini firman Tuhan meneguhkan kita supaya kita dapat berpikir dengan sehat dan mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, poin pertama dikatakan gembiralah dengan pekerjaanmu. Poin kedua adalah optimalkan semangat kerjamu. Dan poin ketiga adalah lakukan sekarang, akan melihat langkah berikutnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang merasa dengan tidak bersyukur kepada Tuhan, lalu kemudian berpikir pendek, lalu tidak mengucap syukur kepada apa yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga tidak mau melangkah, mau duduk di kamar, mau berdiam di tempat untuk menerungi sesuatu yang kurang tadi. Oleh sebab itu maka tidak akan ada sesuatu yang akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita bila kita tidak menghargai sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Contohnya gaji kita yang menurut kita tidak cukup tadi. Oleh karena itu poin ketiga mengingatkan kita supaya melakukan sesuatu sekarang. Maka kita akan melihat langkah berikutnya yang Tuhan akan mencurahkan kepada kita. Saudara, saya ingin memberikan contoh. Kalau kita duduk di tempat dan merenungkan sesuatu yang besar, tidak akan datang sesuatu yang besar itu kepada kita. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu hari ini, maka kita akan melihat sebuah hasil di depan. Mungkin tidak bisa hari ini, tetapi Tuhan akan menghargai apa yang kita lakukan hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berhenti berbuat sesuatu hari ini.
Jangan berhenti berbuat sesuatu sekarang. Lakukanlah sesuatu untuk Tuhan mendatangkan berkat kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, poin keempat dikatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa ternyata mencukupkan diri saudara dengan saya dengan gajimu yang ada pada kita ada sebuah penghargaan kita kepada Tuhan. Ada sebuah pengucapan syukur yang besar kepada Tuhan. Ada sebuah penghormatan yang besar kepada Tuhan. Sebab yang kecil itulah kita menghargai. Maka Tuhan akan tersenyum melihat orang-orang yang penuh dengan gairah menerima yang kecil itu untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang sang pemberi berkat itu. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, maukah kita hari ini melakukan sesuatu? Maukah hari ini kita menghargai pemberian Tuhan kepada kita? Maukah kita menghormati pemberian Tuhan kepada kita menurut akal manusia kita arah kecil itu? Bila kita dengan tulus ikhlas menerima semua itu dengan ucapan syukur dan menghargai berkat Tuhan itu, maka Tuhan akan menghormati saudara dan saya di tempat saudara berada untuk kita mencari berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, Allah berjanji pada dirinya sendiri, Allah bersumpah kepada dirinya sendiri untuk memberkati saudara dan saya. Karena itu dia katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahwa Allah berjanji tidak akan meninggalkan saudara-saudari. Bahwa Allah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan saudara dan saya di bumi ini. Justru Allah berjanji untuk menyertai saudara dalam pekerjaan kita, apapun itu. Yang penting pekerjaan yang halal dan yang terhormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena memang ada pekerjaan yang tidak terhormat untuk nama Tuhan. Contohnya adalah kita mengambil hak orang lain. Ini pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan. Contoh lain adalah kita mengambil hak orang lain yang seharusnya mereka menerima, namun kita mengambil untuk kebutuhan kita. Oleh karena pikiran kita yang sempit tadi, karena kekurangan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang seperti ini, mereka akan kehilangan momen-momen penghargaan dari Tuhan. Mereka hanya akan melihat bahwa pekerjaan itu besar, penghasilannya besar, namun mereka tidak akan memperolehnya oleh karena mereka telah mengambil hak orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan kepada kita sekalian supaya jangan mengambil hak orang lain, sedikit pun jangan. Kalau saudara sudah pernah melakukan, minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Akuilah itu di hadapan Tuhan dan bertobat. Apalagi kita atau mereka yang mengerti firman Tuhan, tetapi masih saja mengambil hak orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Bukan cuma hari ini kita berkekurangan, tetapi akan turun-temurun sampai anak-anak kita. Turun-temurun mereka tidak akan memperoleh penghormatan dari Tuhan. Sebab apa? Karena kita telah
meninggalkan dosa bagi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima ini menegur saudara dan saya supaya kita menjadi orang-orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, yang mau menerima apa adanya, dan kemudian bergembira menyambutnya, sekalipun itu kecil. Tapi Tuhan akan katakan kepada saudara dan saya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku akan tambahkan berkat-berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saja kita telah mengambil hak orang lain, maka kita tidak akan pernah menerima berkat yang berlimpah itu kepada kita. Kita akan mendengar cerita orang lain bahwa mereka telah diberkati oleh Tuhan, sementara kita berjuang setengah mati namun kita tidak dapat hasilnya. Oleh karena apa? Karena pernah kita mengambil hak orang lain. Saudara-saudaraku, hati-hati, bukan karena kita ada dalam suasana atau situasi yang sulit ini lalu kita tahu firman tapi kita melakukan yang tidak benar di mata Tuhan, lalu kita akan berpikir nanti Tuhan akan mengampuni saya karena situasi ini sulit bagi saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau demikian maka kita telah mencobai Tuhan. Jangan sekali-kali mencobai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan tulus dan ikhlas. Terimalah semua itu dan ucap syukurlah dengan tulus dan ikhlas kepada Tuhan dengan apa adanya pada kita. Maka Tuhan akan mempunyai belas kasihan untuk mencukupkan segala sesuatu dalam setiap keperluan dan kebutuhan kita. Yang berikut adalah syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang menerima dan mencukupkan dirinya dengan gajinya apa adanya, maka firman Tuhan katakan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa di poin ini Allah mau melihat setiap kita, Allah mau melihat setiap kehidupan kita, bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa adanya. Jika kita memiliki hati mengucap syukur, bila kita memiliki pikiran penuh dengan mengucap syukur, bila kita selalu memperkatakan dengan ucapan syukur, maka kita akan dijawab oleh Tuhan dalam setiap saat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang kelihatannya melayani Tuhan, kelihatannya setia kepada Tuhan, tetapi doanya belum terjawab? Salah satunya adalah kita mengabaikan ucapan syukur itu sendiri. Oleh sebab itu maka kita harus bersyukur dalam keadaan apapun kepada Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita ada yang bertanya, saya tidak punya gaji, bagaimana saya harus katakan mau cukupkanlah diriku dengan gajiku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa membantah firman Tuhan, karena firman Tuhan katakan bahwa cukupkanlah dirimu dengan gajimu yang ada padamu. Jangan kita membantah Tuhan seolah-olah kita tidak punya gaji lalu kita katakan ini firman Tuhan tidak berlaku buat saya dan sebagainya. Kalau demikian maka saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah saudara tidak punya? Maksud saya, apakah saudara sampai hari ini tidak menerima sesuatu daripada Tuhan? Jika Anda tidak pernah menerima sesuatu apapun di masa pandemi ini,
maka saya katakan kepada Anda, kita telah berdusta kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masing-masing koreksi diri kita di masa yang sulit ini, supaya berkat Tuhan jangan terhambat oleh karena cara kita yang tidak benar. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengar daripadamu. Biarlah perkataan firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan kami, dan firman-Mu menjadi berkat bagi kami di masa yang sulit ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat cinta kasih, sukacita, dan pengampunan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta pertolongan, penyertaan, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.